Iran disebut-sebut telah mengainkan kartu truf terakhirnya dengan menerapkan taktik penanaman ranjau di Selat Hormuz. Dalam skenario yang digambarkan ini, setidaknya 12 ranjau jenis Maham 3 dan Maham 7 limpet diklaim telah dipasang. Pada tahap awal, langkah Iran tampak berjalan sesuai rencana. Namun, kekuatan militer yang dikerahkan Amerika Serikat jauh melampaui perkiraan. Mesin perang AS yang beroperasi dengan kapasitas penuh melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran yang mengguncang kawasan tersebut. Pesawat tempur A-10 Warthog dengan meriam 30 mm-nya menghantam target di perairan Selat Hormuz, dan upaya Iran untuk mengganggu jalur vital ekonomi global pun mulai runtuh. Sehari sebelumnya, pengerahan kekuatan tambahan disebut-sebut telah dilakukan, yang berpotensi mengubah dinamika di kawasan itu. Militer AS menyadari bahwa dominasi udara saja tidak cukup untuk mengamankan wilayah tersebut. Oleh karena itu, mereka mengadopsi pendekatan asimetris dengan melakukan manuver langsung dari permukaan laut. Dalam pernyataan kepada Reuters pada 26 Maret, juru bicara Pentagon, Tim Hawkins, untuk pertama kalinya mengonfirmasi penggunaan kapal drone tak berawak yang berpatroli di Selat Hormuz misgaret sebuah operasi yang disebut Epic Fury. AS dilaporkan mengerahkan kapal cepat otonom ke kawasan Teluk. Salah satu sistem yang disebut adalah GARC, kapal otonom sepanjang sekitar 5 meter yang diproduksi oleh perusahaan Black Sea Technologies yang berbasis di Maryland. Kapal ini mampu beroperasi secara mandiri dengan waktu patroli lebih dari 450 jam dan jangkauan hingga 2.200 mil laut. Fungsi utamanya adalah pengawasan serta peringatan dini. Namun dalam situasi tertentu, kapal ini juga dapat digunakan sebagai platform serangan langsung terhadap kapal cepat milik Iran. Pada tahap awal konflik yang digambarkan, Iran disebut telah 2 kali menyerang kapal tanker menggunakan drone laut. Respons AS sempat dianggap lambat dalam menghadapi ancaman asimetris tersebut. Namun dengan pengerahan sistem otonom ini, AS mulai menyesuaikan strategi mereka. Ketika sistem pertahanan baru di permukaan laut mulai aktif, fokus berikutnya beralih kembali ke kekuatan udara. Menjelang akhir Maret dalam fase yang disebut kritis, Presiden Donald Trump digambarkan mengeluarkan perintah untuk serangan penentu guna membuka kembali Selat Hormuz. Operasi ini disebut sebagai salah satu kampanye pengeboman terbesar dalam sejarah militer AS. Dalam waktu singkat, kemampuan Iran untuk menghambat jalur pelayaran disebut mengalami kemunduran signifikan. Narasi ini menggambarkan situasi sebagai titik balik besar dalam keamanan energi global. Upaya membuka kembali Selat Hormuz menjadi prioritas utama demi kelancaran logistik internasional. Dalam suasana yang digambarkan mencekam di sepanjang pantai Iran, operasi udara besar-besaran disebut tengah diarahkan ke fasilitas militer bawah tanah yang sangat terlindungi. Target utama dalam skenario ini adalah silo rudal dan gudang senjata milik Korps Garda Revolusi Iran yang berada di dalam pegunungan. Fasilitas tersebut disebut telah dibangun selama puluhan tahun dengan perlindungan beton dan batu yang sangat tebal sehingga sulit dihancurkan. Namun, dalam narasi ini diperkenalkan penggunaan bom penghancur bunker generasi baru, GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Bom seberat sekitar 2.270 kg ini dilengkapi sistem panduan GPS dan INS yang memungkinkan akurasi tinggi dalam berbagai kondisi. Disebutkan bahwa bom ini mampu menembus lebih dari 60 meter tanah atau lebih dari 20 meter beton bertulang sebelum meledak. Mekanisme ledakan tertunda memungkinkan penghancuran struktur bawah tanah dari dalam. Beberapa bom diklaim dijatuhkan pada target di sepanjang pantai utara Selat Hormuz, termasuk gua-gua yang disebut digunakan untuk menyimpan rudal jelajah anti kapal seperti Nur, Kader, dan Abu Mahdi. Rudal-rudal ini digambarkan memiliki jangkauan mulai dari ratusan hingga lebih dari 1.000 km. Dalam narasi tersebut, fasilitas-fasilitas ini disebut mengalami kerusakan parah akibat serangan udara. Selain itu, peluncur bergerak, sistem radar, dan fasilitas pendukung intelijen juga termasuk dalam daftar target. Gelombang kejut dari ledakan disebut menyebabkan runtuhnya infrastruktur bawah tanah yang telah dibangun selama puluhan tahun. Komandan Sentrom, Laksamana Brad Cooper, dalam narasi ini menyatakan bahwa kemampuan Iran untuk mengancam jalur pelayaran telah menurun drastis, bahkan disebut hingga 90%. Namun operasi tersebut dianggap belum cukup. Meskipun fasilitas bawah tanah telah dihancurkan, ancaman lain masih ada di permukaan laut. Kapal serang cepat yang kecil dan lincah tetap menjadi resiko serius. 2 hari setelah penggunaan GBU-72, tahap kedua operasi diumumkan, dengan fokus pada ancaman kapal cepat milik IRGC. Dalam pengerahan di Pentagon, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Kane, menyoroti peran pesawat A-10 Thunderbolt II.
Pesawat ini dinilai sangat efektif untuk menghadapi taktik swarm atau kawanan kapal kecil yang menyerang dari berbagai arah. Kapal-kapal ini biasanya menargetkan kapal tanker dari jarak dekat. A-10 Warthog dilengkapi meriam GAU-8 Avenger berkaliber 30 mm yang mampu menembakkan hingga 3.900 peluru per menit. Peluru penembus lapis bajanya dirancang untuk menghancurkan target ringan hingga menengah, termasuk kapal cepat dalam waktu singkat. Namun kekuatan A-10 tidak terletak pada meriamnya, melainkan juga pada kemampuannya bertahan di medan pertarungan dan memberikan dukungan udara dekat secara efektif. Fitur paling menonjol dari pesawat ini adalah kemampuannya terbang rendah dan dengan kecepatan relatif lambat. Berbeda dengan jet tempur yang umumnya, pesawat ini dapat beroperasi dengan kecepatan yang mendekati pesawat bermesin baling-baling. Karakteristik ini memungkinkan pesawat bertahan lebih lama di area target dan melakukan patroli selama berjam-jam. Selain itu, pesawat ini juga dapat membawa rudal AGM-65 Maverick dan roket sebagai persenjataan sekunder. Dengan demikian, A-10 tidak hanya berfungsi sebagai platform pengawasan berdaya tahan tinggi, melainkan juga sebagai mesin tempur yang mampu memberikan daya tembak langsung secara efektif. Menurut pernyataan resmi dari Centrom, A-10 memanfaatkan seluruh kemampuan tersebut untuk memburu dan menghancurkan kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. Dalam operasi ini, helikopter serang helikopter AH-64E Apache turut beroperasi dalam koordinasi penuh dengan A-10, menggunakan rudal Hellfire dan meriam 30 mm. Kedua platform ini bekerja sama untuk menetralisir ancaman bergerak di wilayah Kusiral secara sistematis. Kombinasi kekuatan ini secara signifikan melemahkan taktik serangan kawanan yang digunakan Iran. Armada kapal kecil yang sebelumnya mampu mengganggu hingga 27% lalu lintas di selat tersebut mulai mengalami kerugian besar. Ratusan kapal serang cepat milik IRGC menjadi target utama dalam operasi ini. Selain itu, kemampuan A-10 untuk bertahan lama di udara memberikan perlindungan tambahan bagi kapal penyapu materi yang beroperasi di wilayah tersebut. Selama A-10 berada di udara, peluang kapal Iran untuk muncul dan memasang ranjau menjadi sangat terbatas. Dalam konteks ini, A-10 menjadi salah satu elemen kunci dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz. Namun dampak operasi tidak terbatas pada penghancuran aset militer di lapangan. Tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi juga menjadi sasaran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan operasi malam hari yang disebut-sebut menjadi titik balik dalam krisis di Selat Hormuz. Dalam operasi tersebut, Laksamana Ali Reza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran, dilaporkan tewas dalam serangan udara yang terjadi di kota pelabuhan strategis Bandar Abbas di Iran Selatan. Ia bukan sekedar pejabat militer biasa, melainkan sosok kunci yang bertanggung jawab atas strategi penutupan Selat Hormuz dan operasi penanaman ranjau. Katz menggambarkan operasi ini sebagai bukti koordinasi erat dengan Presiden Donald Trump, sekaligus menyampaikan pesan tegas kepada kepemimpinan Iran. Konfirmasi terkait dampak strategis ini juga disampaikan oleh Komando Sentral AS. Komandan Centrom Laksamana Brad Cooper menyatakan bahwa Tangsiri selama bertahun-tahun terlibat dalam gangguan terhadap ribuan kapal dagang serta serangan menggunakan drone terhadap ratusan target. Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth merangkum situasi dengan pernyataan bahwa kemampuan Angkatan Laut Iran telah melemah secara drastis. Pernyataan tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai dominasi udara yang dimiliki oleh A-10 dan helikopter Apache di kawasan tersebut. Kedua platform ini mampu menjalankan misi serangan kapanpun diperlukan di wilayah udara sekitar Selat Hormuz. Setelah dua fase serangan dilakukan, situasi di lapangan disebut mengalami perubahan signifikan. Pada fase pertama, penggunaan bom penghancur bunker menghancurkan fasilitas penyimpanan rudal dan senjata bawah tanah Iran. Sementara pada fase kedua, A-10 Warthog dan helikopter Apache difokuskan untuk menetralisir ancaman bergerak di permukaan laut. Meski digambarkan berjalan efektif, operasi besar ini tidak terjadi instan. Seluruh rangkaian aksi tersebut merupakan hasil dari kampanye pengeboman yang telah berlangsung secara sistematis selama beberapa minggu sebelumnya. Di bawah apa yang disebut sebagai Operasi Epic Fury, peran utama sejauh ini digambarkan dipegang oleh pesawat pembom jarak jauh. Pesawat pembom selimut B-2 Spirit disebut melaksanakan serangan malam terhadap fasilitas rudal balistik Iran. Pesawat ini lepas tangkap dari daratan Amerika Serikat dan melakukan penerbangan tanpa henti selama 37 jam dengan dukungan pengisian bahan bakar di udara. Berkat teknologi selimutnya, sistem pertahanan udara Iran diklaim tidak mampu mendeteksi keberadaan mereka. Dalam misi tersebut, B-2 menyerang target bawah tanah menggunakan bom penetrator seberat 2.000 pound dan GBU-57. Sementara itu, pesawat B-1B Lancer dilaporkan telah dikerahkan secara intensif sejak awal Maret.
Melalui misi serangan global yang berlangsung hingga 34 jam, pesawat ini disebut memberikan tekanan besar terhadap depo rudal anti kapal Iran. Kecepatan supersonik dan kapasitas muatan yang besar menjadikan B-1B elemen penting dalam operasi ini. Mereka menggunakan bom berpanduan presisi dari seri GBU untuk menghantam baterai rudal dan silo bawah tanah di sepanjang pantai Selat Hormuz. Pesawat B-52 Stratosphere juga disebut ikut bergabung dalam kampanye pengeboman sejak 3 Maret. Platform ini digunakan untuk menyerang depo drone, fasilitas produksi torpedo, dan lokasi peluncuran di wilayah Kusiral. Kemampuannya untuk bertahan lama di udara memungkinkan tekanan terus-menerus terhadap target-target Iran. Secara keseluruhan, narasi ini menyebutkan bahwa lebih dari 9.000 target telah diserang, sementara lebih dari 100 kapal dan perahu kecil Iran diklaim hancur. Angka-angka tersebut menggambarkan skala operasi yang sangat besar dengan dampak yang disebut mulai terlihat cepat di lapangan. Kapasitas Iran untuk memproduksi ribuan drone setiap bulan disebut masih tetap utuh. Dengan demikian, meskipun Iran digambarkan telah kehilangan sebagian besar kemampuan militer konvensionalnya, negara tersebut masih mempertahankan potensi ancaman, khususnya di Selat Hormuz, melalui aset-aset asimetris yang relatif murah dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Namun demikian, gambaran umum situasi saat ini digambarkan cenderung lebih optimis. Operasi udara 2 fase yang dilakukan Amerika Serikat dengan penggunaan bom GBU-72 serta pesawat A-10 Warthog disebut memberikan pukulan paling signifikan terhadap strategi Iran yang menjadikan Selat Hormuz sebagai titik tekanan utama. Ancaman langsung dari rudal dan drone terhadap kapal-kapal yang melintas di selat tersebut dilaporkan menurun drastis dibandingkan sebelum operasi berlangsung. Persediaan rudal dan drone yang sebelumnya mampu menargetkan kapal disebut telah berkurang secara signifikan akibat hancurnya fasilitas bawah tanah serta landasan peluncuran. Komandan CENTCOM, Laksamana Brett Cooper, dalam narasi ini disebut secara terbuka mengonfirmasi kondisi tersebut dalam pengarahan pada 23 Maret. Meskipun demikian, Selat Hormuz belum sepenuhnya kembali normal. Disebutkan bahwa sebagian besar mekanisme penguncian telah dilumpuhkan, namun jalur pelayaran belum sepenuhnya pulih. Dalam jangka pendek, diperkirakan sekitar 60 hingga 70% lalu lintas kapal dapat kembali berjalan. Sebelum konflik, sekitar 138 kapal melintasi selat setiap hari. Angka ini disebut sempat turun drastis menjadi hanya 3 kapal pada 17 Maret. Namun, pada akhir bulan, jumlah tersebut mulai meningkat hingga sekitar 15 kapal per hari. Meski masih jauh dari kondisi normal, tren peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan bertahap. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah normalisasi penuh di Selat Hormuz dapat benar-benar tercapai? Untuk menjawab hal tersebut, perlu dilihat langkah-langkah yang diambil oleh Sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut. Seruan Presiden Donald Trump kepada negara-negara sekutu disebut mulai membuahkan hasil dalam bentuk dukungan nyata. Perkembangan diplomatik penting terjadi pada 19 Maret 2026 ketika para pemimpin dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Jepang, dan Kanada mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka secara tegas mengutuk upaya Iran dalam penanaman ranjau, serangan drone, serta upaya pemblokiran Selat Hormuz. Dalam pernyataan tersebut, mereka juga menyampaikan kesiapan untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional. Tidak hanya 7 negara tersebut, total sekitar 22 negara disebut menyatakan dukungan mereka terhadap upaya stabilisasi di kawasan ini. Langkah ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diikuti dengan perencanaan militer yang konkret. Inggris dalam narasi ini digambarkan berada di garis depan koalisi tersebut. Angkatan Laut Kerajaan Inggris dilaporkan mengonfirmasi rencana pengerahan drone pemburu ranjau tanpa awak serta kendaraan permukaan otonom. Sistem robotik ini dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir ranjau laut dari jarak aman. Dengan meniru sinyal akustik dan magnetik, sistem ini dapat memicu ranjau sehingga meledak secara terkendali tanpa membahayakan personil. Menteri Energi Inggris, Ed Miliband, disebut menyatakan bahwa berbagai opsi, termasuk penggunaan drone pemburu ranjau, sedang dipertimbangkan.
Armada pemburu ranjau otonom generasi baru Inggris bahkan direncanakan untuk dikerahkan ke Selat Hormuz untuk pertama kalinya. Selain itu, kapal perusak tipe 45 HMS Dragon disebut telah dikerahkan ke wilayah Mediterania Timur. Pangkalan militer Inggris juga dipersiapkan untuk mendukung operasi udara Amerika Serikat, termasuk penggunaan bom penghancur bunker. Para ahli militer Inggris dikirim ke kawasan tersebut untuk memperkuat koordinasi dengan pasukan AS. Kontribusi utama Inggris dalam konteks ini terletak pada teknologi pembersihan ranjau. Jika serangan udara AS difokuskan pada target di darat dan permukaan, maka sistem drone Inggris berperan dalam mengatasi ancaman tersembunyi di bawah laut. Kombinasi ini menciptakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengamankan Selat Hormuz. Pada akhirnya, pertanyaan besar tetap terbuka. Apakah operasi udara besar-besaran ini mampu membuka Selat Hormuz secara permanen, atau justru Iran masih dapat mempertahankan ancamannya melalui taktik asimetris? Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun banyak perubahan telah terjadi, dinamika di kawasan tersebut masih terus berkembang dan belum sepenuhnya mencapai titik akhir.